Selamat malam, wahai para penunggu Kamar Angker. Gue Dimas, sama Ezra, host dari Kamar Angker. Yo, Di kesempatan kali ini kita bakal ngomongin sesuatu yang nyerempet-nyerempet lah ya untuk bulan Agustus. Yaitu cerita-cerita misteri di kisah-kisah perjuangan kemerdekaan. Sebenarnya cerita macam ini tuh banyak ya, tapi biasanya diceritakannya tuh sama orang-orang luar negeri. Mungkin udah pada tahu atau gimana gitu. Kisah yang paling terkenalnya itu yang ini. Hmm, Judulnya tuh Battle of Los Angeles. Buat yang nggak tahu, ceritanya tuh tentang air raid, sirene air raid yang tiba-tiba bunyi karena karena radar mereka itu deteksi sekawanan pesawat itu memasuki jalur udara, ya memasuki area udaranya Los Angeles gitu. Jadi semua orang itu panik, terus ngumpulin semua senjata anti udara mereka, terus nembak ke atas langit Los Angeles sampai berjam-jam. Yang gua nggak tahu ya, oh nggak, yang pada akhirnya ternyata begitu mereka selesai nembak, pesawat-pesawat tersebut hilang, nggak ada sama sekali jejaknya, bangkainya nggak ada, pilotnya nggak ada, semua nggak ada. Jadi apa yang mereka tembaki di udara Los Angeles pada saat itu? Itu kisah misteri yang mungkin paling terkenal ya. Dan ternyata hmm. di Indonesia pun Uniknya ini bang ya, apa? uniknya ini tuh kejadiannya di luar negeri ya. Ya, dan rata-rata di luar negeri ya. Jadi orang-orang luar negeri Hmm. tuh nggak tahu ya, mungkin lebih gampang stres kali. Iya kali ya. Iya, jadi eh, kisah-kisah kayak gini tuh kebanyakan itu ada di luar negeri. Tapi ada beberapa ya. Kayak misalnya ini cerita sebenarnya cukup pribadi karena ini kakek gue yang nyeritain. Oh, Jadi di masa penjajahan Belanda dulu, ini kisah pertama ini kisah tentang temennya kakek gue. Jadi temennya kakek gue ini, jadi kakek kata ya, gini gini gini. Jadi kata kakek gue temennya ini sakti gitu. Walaupun kakek gue nggak pernah lihat dia melakukan apapun sampai pada masa itu, pada kejadian itu. Jadi saat itu tuh tahun berapa? Pokoknya saat itu pertama kali Jepang masuk ke Pulau Jawa katanya. Si pasukan-pasukan Indonesia ini juga lagi dikejar-kejar sama tentara Jepang. Mereka tuh melakukan perlawanan sampai tapi terus-terusan kepukul mundur sampai pada suatu ketika mereka udah nggak punya tempat buat kabur lagi. Akhirnya mereka terpaksa ngumpet di sebuah rumah gitu. Saat itu udah menjelang malam kata kakek gue. Nah temennya ini yang katanya sakti ngeliat kalau teman-teman mereka itu udah kayak putus asa, hilang harapan dan mungkin nunggu mati gitu istilahnya. Bilang menenangkan mereka terus bilang, "Tenang aja, kalian tenang aja," katanya gitu. Mereka ngedenger kalau bunyi teriakan-teriakan tentara Jepang, bunyi tembakan-tembakan tentara Jepang itu udah kedengeran dari jauh. Tiba-tiba ada tuh kedengeran suara mobil ngedeket. Mobil dengan suara-suara orang Jepang di depan rumah yang tempat mereka sembunyi. Makin panik mereka, makin ketakutan, tapi tetap si temennya kakek gue ini yang katanya sakti itu bilang, tenang aja, kalian sembunyi aja di belakang saya. Ini perlu di ini perlu di note ya, temen kakek gue itu ya temennya kakek gue itu bukan orang gede,
dia tuh kurus kering gitu kecil dan dia minta semua orang itu buat bersembunyi di belakang dia. Gimana caranya kan? Tapi ya mereka nurut aja. Akhirnya eh gue lupa lagi berapa jumlah orangnya, tapi gue rasa berlima deh mereka. Jadi berempat itu akhirnya sembunyi di belakang temennya kakek gue ini. Masuklah tuh beberapa prajurit Jepang ke dalam rumah. Dan temannya kakek gue ini cuma berdiri diam aja. Berdiri diam aja di depan pintu. Si tentara Jepang ini masuk, mereka meriksa satu ruangan demi ruangan sampai di depan temannya kakek gue ini. Kata kakek gue, itu muka tentara Jepangnya udah di depan muka kakek gue. Apa? Udah depan temannya kakek gue. Tapi mereka kayak nggak ngeliat apa-apa. Ah, segitu ya? Iya. Mereka kayak, kata kakek gue lagi, kayak ngeliat udara kosong. Kemudian setelah itu terjadi, mereka semua pergi gitu aja, ninggalin kakek gue dan teman-temannya di rumah itu. Mereka ngumpet di rumah itu sampai kemudian pagi menjelang. Dan ya udah, itu sih kata kakek gue kisah paling nggak masuk akal yang pernah dia terima yang pernah dia alami di eh, peperangan gitu. Gue nggak tahu tuh kalau punya jurus kayak gitu gue juga mau sih. Nggak Iya sih, kelihatan, gila itu kayak berguna banget ya. Heeh, nggak kelihatan, bisa kabur dari bos kan. Benar-benar. Tapi itu kalau kayak di perang itu tuh benar-benar very useful sih ya, berguna banget sih ya. Jadi nggak Hmm. musuh nggak kelihatan sih bang. Jadi wah gila sih itu. Nggak kelihatan lah musuh itu Itu semacam superhero jadi temennya kakek gue. iya itu kekuatan super yang sangat-sangat berguna banget itu sih kalau di battle atau perang sih. Hmm. Wah, tapi itu kira-kira kenapa ya? Jadi penasaran juga bisa kayak gitu ya. Apakah kayak masuk ke alam lain atau di apa namanya matanya ditutup sama sesamething gitu ya? Apa gitu? Gue rasa ya kayaknya sih memang nggak tahu ya. Soalnya satu-satunya jurus nggak kelihatan yang gua tahu, enggak, dua jurus yang nggak kelihatan yang gua tahu itu cara ngilangnya itu nggak ada yang kayak gitu. Jadi ada satu jurus ngilang yang gua tahu yang harus deket air, gua nggak tahu namanya ya, tapi mungkin ada yang bisa benerin Oh, nanti di chat. iya ya. Jadi orang itu harus ngumpet di kamar mandi misalnya. Jadi kalau dia ngumpet di kamar mandi itu dia nggak kelihatan Oh, jurus karena apa itu ya? karena deket air. Gua nggak tahu itu apaan. Sama ya itu yang dipakai maling-maling, tahu nggak lu yang masih telanjang bulat? Oh iya ya. Iya Tapi kan? tapi sering kali ini ya, sering kali mereka gagal Sering jadi kali gagal kan? Nah iya, itu satu jurus ngilang lagi yang gue tahu, tapi nggak ada yang kayak si ini temennya kakek gue ini. Itu lebih dewa lagi tuh kayaknya jurusnya. iya sih. Oh gila. Nah ini sih bang, ini gue juga nemu nih ada satu cerita ya. Mm. Inilah mistis dan juga nggak bisa dijelasin secara logika yang kemungkinan terjadi di zaman-zaman perjuangan lah di tahun 1945 sampai 1949 gitu. Hmm. Itu kan zaman kita masih apa namanya baru merdeka sama agresi militer Belanda ya waktu itu ya kan Iya ya. mereka masih belum terima tuh. Nah gitu. Nah ini tuh diambil dari buku karyanya Haril M. Anderson. Nah yang judulnya tuh Sang Elang Serangkai Kisah Perjuangan HAS Hanan Jodin di Kancah Revolusi Kemerdekaan Republik Indonesia. Hmm. Jadi bukan tokoh ya apa namanya orang yang menjadi sentral dari cerita ini tuh namanya Hanan Jodin gitu. Hmm. Hmm. Nah, jadi gini kejadiannya Bang. Jadi ini tuh kejadian itu waktu itu tuh berlanjut apa namanya? Terjadi itu di tahun
1949 ya, di bulan Januari. Jadi itu beberapa minggu setelah Belanda melancarkan agresi militer kedua pada 19 Desember 1948 waktu itu. Hmm. Nah, saat itu tuh pasukannya Hanan Jodin tadi belum sempat diceritain bahwa dia ini adalah anggota di pasukan Angkatan Udara Republik Indonesia AURI yang sekarang itu kita kenal dengan nama TNI Angkatan Udara ya AU Ah. di wilayah Pedalaman Tenggeralek Jawa Timur. Nah, jadi pada waktu tadi itu ya, pas waktu setelah agresi militer 2 itu pasukannya Hanan Jodin itu berencana menghancurkan sebuah jembatan tua di lembah Watulimo. Nah, untuk menghambat pergerakan pasukan Belanda dengan menggunakan bahan peledak. Namun beberapa kali percobaan itu gagal total mereka. Bom yang ditanam itu nggak meledak-ledak gitu. Nah, ngerasa ada kejanggalan, Hanan Jodin ini tuh mendatangi seorang tokoh desa untuk mencari tahu kenapa jembatan itu kok nggak nggak meledak, apakah karena memiliki penjaga gaib gitu ya. Nah, sang tokoh itu membenarkan nih dan menyarankan kalau si Hanan Jodin ini harus berpuasa serta memohon kepada Tuhan agar kerajaan gaib yang menjaga jembatan itu tuh bersedia dipindahkan. Nah, meski merasa saran itu nggak masuk akal, Hanan Jodin ini tetap memutuskan untuk mendatangi jembatan bersama beberapa anak buahnya. Nah, jadi pas malam mulai turun dan mereka melewati hutan Watulimo, yang sebenarnya oleh warga itu dikenal sebagai tempat yang angker. Suasana jadinya makin mencekam. Salah satu prajurit Bang, namanya M. Yahya, bahkan menyarankan agar misi malam itu dibatalin aja, karena udah ya serem lah dan gak kondusif juga sebenarnya. Namun Hanan Jodin ini tuh menolak mundur. Nah, ia bahkan tuh menantang anak buahnya untuk kembali ke markas jika mereka emang takut dan nggak berani lah gitu. Dan dia bersikeras untuk melanjutkan perjalanannya sendiri. Terus saat mereka hendak mengikuti sang komandan nih, jadi akhirnya mereka bersikeras nih untuk udah ikut aja sama Hanan Jodin. Tiba-tiba muncul nih barisan pasukan berseragam militer Jawa kuno yang mengarahkan senjata ke arah mereka gitu, senjata mereka ya ke arah pasukannya Hanan Jodin. Nah, jadinya nih anak buahnya Hanan Jodin ini panik dan akhirnya melarikan diri. Hanan Jodin sendiri yang nggak menyadari dirinya telah ditinggal tetap melangkah maju. Jadi Hanan Jodin ini nggak tahu nih kalau anak buahnya udah ninggalin dia sendirian. Wah, ya ampun. Jadi dia tetap melangkah maju sendiri sampai akhirnya dikepung oleh pasukan misterius tersebut. Nah, meski dia merinding, tapi dia ini memberanikan diri nih untuk berseru setelah beristighfar. Ajaibnya pasukan gaib itu langsung lenyap begitu saja. Tapi nggak sampai situ, pasukan gaib ini tuh berkata gini, Assalamualaikum. Ya terus Hanan Jodin ini akhirnya ngomong juga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam gitu ya. Saya Hanan Jodin, Komandan Pertahanan di wilayah Watulimo. Kami bermaksud baik menyelamatkan rakyat dan alam daerah ini dari penjajah Belanda. Bantulah perjuangan kami menegakkan kemerdekaan Indonesia. Saya yakin kalian di pihak kami karena perjuangan sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang. Sejak zaman Sultan Agung Raja Mataram. Kami hanya melanjutkan cita-cita beliau. Saya meminta kalian memaklumi kami memutus jembatan penghubung desa ini demi keselamatan rakyat Watulimo. Terima kasih atas pengertiannya. Assalamualaikum. Nah, keesokan harinya nih, anak buah Hanan Jodin kembali nyoba untuk meledakkan jembatan. Kali ini, bom yang dipasang ini langsung meledak dan berhasil merobohkan jembatan tua tersebut. Seolah penghalang tak kasat mata telah benar-benar hilang. Gila. Jadi gitu Bang. Jadi kayak awalnya kan nggak bisa dihancurin ya jembatan, tiba-tiba setelah dia ngomong tersebut sama pasukan gaib ini tuh langsung bisa baru minta izin. Kira mungkin iya. Setelah minta izin baru minta izin dan juga minta izin sama ini kali Bang ya, sama bilang kalau ya ini untuk keselamatan rakyat dan juga bangsa Indonesia gitu kali ya. Sebenarnya ada lagi sih. Gue waktu itu mirip-mirip itu cerita. Jadi ada yang gue pernah denger juga. Gue lupa tapi gue ngeliatnya di mana ya. Ini kisah juga sama waktu agresi militer Belanda juga. Jadi kan katanya
prajurit-prajurit pemberontak ke Indonesia itu kan ngumpet-ngumpetnya di rumah warga ya. Apa di desa-desa gitu, desa-desa warga gitu. Nah, Belanda tuh kan orang-orang Belanda itu kalau nyariin pemberontak itu ya suka ngerazia desa aja gitu. Nah, pada pada suatu hari nih satu pemberontak ini cerita dari salah satu pemberontak Indonesia ini ya yang ngelawan Belanda ini ya. Ada orang datang berlari tergopoh-gopoh ngasih berita kalau eh tolong nanti malam ada razia Belanda ke sini gitu kata dia. Di situ tuh ya namanya desa kan ada ibu, ada anak-anak kecil, ada orang tua. Jadi mereka semua itu langsung mencoba mengungsikan diri ke ke bukit di belakang desa tersebut. Jadi desanya mereka tinggalkan lah. Desanya mereka tinggalin, semua lampu mati, semua ya pokoknya bener-bener digelapin lah. Dan bener aja, nggak berapa lama ketika malam menjelang, nah jadi ketika pasukan Belanda itu datang, mereka ya sama lah. Dari jauh, dari bukit yang agak jauh itu mereka bisa ngelihat kalau lampu-lampu mobil Belanda itu udah pada datang. Teriakan-teriakan orang Belandanya itu udah pada datang, udah kedengeran lah dari jarak cukup jauh itu. Mereka kedengeran mulai bukain rumahnya satu-satu, mulai kelihatan ada lampu-lampu senter kemana-mana. Sampai kemudian, mendadak, dari arah berlawanan, tahu-tahu kedengeran derap langkah kuda masa. Banyak derap langkah kuda. Mereka tuh nggak bisa ngelihat karena yang mereka cuma lihat itu ya lampu-lampu mobil Belandanya aja gitu dari jauh. Dari arah berlawanan itu gelap, kayak nggak ada siapa-siapa, bahkan obor nggak ada. Jadi apa ini? Siapa ini? Mereka nggak tahu. Kemudian mereka dengar Belanda itu nembak membabi buta, kayak nembak ke segala penjuru. Kemudian kayak ketakutan ngeliat sesuatu, semua Belanda itu pergi. Gitu aja, ninggalin desa. Ngeliat keadaan udah mulai sepi, mulai aman, satu persatu orang itu pada balik. Ya mereka juga pengen tahu siapa yang menyelamatkan mereka kan. Kenapa orang-orang ini kok bisa ngusir Belanda gitu? Dan anehnya lagi, pasukan berkuda lagi. Ketika mereka nyampe desa, ya seperti yang bisa kita tebak ya. Di desa nggak ada siapa-siapa. Cuma ada bekas-bekas tembakan sama selongsong pelurunya Belanda aja. Jadi pada malam itu, mereka nggak tahu apa atau siapa yang Belanda itu tembakin. Lucu ya? Iya, ya. Jadi kemungkinan sih Belandanya juga mengira itu orang-orang dari situ, Bang ya. Makanya mereka pergi gitu ya. Kemungkinan ya. Atau Belandanya juga merasa siapa ini gitu kan. Mereka nembak kan berarti kayak ngerasa kalau ngelihat musuh kan. Iya benar-benar. Iya, tapi musuh apa yang mereka tembak itu nggak kelihatan, nggak ketahuan. Betul. Soalnya ketika orang-orang itu kembali ke desa, udah nggak ada. Sebenarnya kalau logisnya mungkin memang itu adalah bantuan dari desa lain atau pemberontak lain yang emang nggak kelihatan aja dan bikin semacam ambush gitulah. Yang itu bisa aja terjadi gitu. Itu satu penjelasan yang masuk akal aja gitu.
Tapi mereka berani bersumpah kalau Cuma- orang-orang itu juga udah nggak ada di desa itu. Masa langsung pergi sih? Iya makanya kan, kalau misalnya langsung hilang juga kayak nggak mungkin ya. Maksudnya kalau dari desa desa sebelah kan pasti langsung paling kayak Ya. manggil yang pengurus desa apa gimana nih, sudah kami pukul mundur itu misalnya Belandanya. Nah iya, Kalau langsung hilang sih langsung menghilang kan kayak nggak masuk ya akal itu. aja gitu kan. Ya gitu. Ternyata ya, Indonesia bisa menang juga karena dibantu sama makhluk-makhluk gaib kayak Iya tadi itu ya. bener-bener kan, makanya katanya sebenarnya, wah kalau kita mau menang ini mah tenang aja, kita ada banyak dukun, kita bisa menggunakan banyak Iya banyak benar-benar. makhluk-makhluk halus yang ada. Kita bisa manggil makhluk halusnya aja karena Indonesia banyak makhluk halus. Hmm. Karena ceritanya kan. Luar juga iya sih, tapi kayaknya kalau ya minimal Asia lah, Asia jago lah. Misalnya kita ngelawan yang lain baru mungkin imbang lah Indonesia sama lawan Jepang gitu. Oh iya, gue Tapi ngomong-ngomong soal gaib-gaib gitu ya. Amerika juga tahu ngelihat hal-hal aneh waktu perang Vietnam. oh iya, Asia banget itu ya karena di Vietnam. Mm-mm. Mm. Jadi mungkin memang Tapi ini ya mungkin nanti ini kita bahas si Terror Talks lainnya Bang. Nanti kita bahas nggak. apa namanya di militer yang luar negeri, kayaknya tapi seru nih nanti, biar nanti teman-teman penunggu kamar angker. Ya cerita-cerita perang ya, cerita-cerita misteri saat perang ya. Nah, Ya karena ini unik juga sih, apa maksudnya nggak nyangka bahwa di perang, pas perang ternyata bisa ngelihat hal-hal yang nggak masuk akal tuh, ternyata wah itu cukup interesting juga sih. ya. Walaupun sekali lagi ya, secara logis di perang kan memang stressful, lu udah dibawa ketakutan yang amat sangat, lu ngelihat sesuatu yang enggak itu kayak hal lumrah aja. Halusinasi. Walaupun di kasus yang gue tadi, yang satu desa diserbu kemudian Belandanya pada kabur itu, Belandanya sama orang-orang desanya itu ngedenger sama ngelihat sesuatu yang sama gitu. Belandanya ngelihat sesuatu datang ke mereka, orang desanya ngedenger suara derap kaki kuda ke situ. Itu lucu sih. Oh iya, iya benar. Jadi kan sebenarnya yang penduduk desa pun juga mendengar ada seorang, tapi nggak tahu siapa aja ya. iya, segerombolan katanya, segerombolan kaki kuda kalau cerita yang gue denger. Gila juga. Ya gila sih itu, gila. Iya, dan sama itu cerita di mana ya Zra ya, yang jembatan gak bisa diledakin itu. Kalau tadi di Jawa Timur. Oh, kalau cerita gue itu di Jawa Tengah. Oh, ini Jawa Timur nih. Tadi kan Jawa Timur. Kalau di cerita gue itu satu desa di Jawa Tengah yang gue lupa desanya apa. Nanti kalau ada yang nonton dan tahu nama desanya kasih tahu gue ya. Soalnya itu cerita udah lama sih gue denger di satu artikel, gue lupa di mana. Mungkin kalau ada yang pernah denger juga bisa kasih tahu kali. Gitu sih. Nah itu. Oh iya ya. Ternyata ada beberapa cerita-cerita horor pas lagi zaman perjuangan yang kayaknya tuh bisa jadi itu halusinasi, tapi kalau kita ngomong Indonesia di Amerika aja mungkin bisa jadi, apalagi di Indonesia emang mistisnya tuh kental banget ya Bang ya. Betul. Gitu. Kita kan emang dari awalnya kan percaya roh gunung dan segala macemnya. Memang nggak hanya di Indonesia sih, semua wilayah Asia kayak gitu pikirannya pasti. Terutama Asia pasti mistis gitu, pasti banyak banget. Ya memang. Oke lah, gitu dulu aja kali ya. Ya, gitu ya. Gitu. Oke, segitu dulu aja dari kita berdua. Terima kasih udah mendengarkan dan seperti biasa. Thank you guys. Have a nice nightmare. Bye-bye. Bye.